Ray, sehat Kak? Oke, alhamdulillah tuh ya kalau sehat. Teman-teman muncul dulu yuk. Mana coba, kan sudah lama tidak berjumpa. Apa mau lihat dulu perwujudan teman-teman tuh mana nih yang seminggu lagi maraton. Masya Allah, Argen rambutnya kenapa habis kena badai? Kenapa Argen? Rambutnya lucu banget sih, ya Allah. Kenapa Gen? Oh, emang gitu? Apa emang keriting gitu ya rambutnya? Emang keriting. Oh, oh emang keriting. Ya Allah, maaf Gen. Nggak tahu. Rambutnya bisa kayak gitu ya? Ya Tuh Allah. kan saya juga bingung kan. Lucu, lucu. Oke. Udah teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi-lagi nih ketemu sama Teteh. Belajarnya tuh kalimat efektif. Semoga teman-teman tidak bosan. Coba kita udah ketemu kalimat efektif berapa kali? 2. 2 ya. Berarti sama sekarang itu pertemuan ke-3, ya kan? Ya. Jadi ya harapannya teman-teman harus sudah mahir nih sama kalimat efektif, ya kan? Tuh. Teh, nanti off kamera nggak apa-apa ya? Teh, iya nggak apa-apa kok. Maaf, mic-nya error. Oke, nggak apa-apa, Ray. Oh, pantesan. Biasanya Ray suka aktif ya. Maaf, masih di sekolah. Wah. Oh, enggak, udah, Neng. Oke. Kesalahan apapun. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, pretest dulu, terus kita nanti bahas, terus nanti post-test. Karena sekarang, maksudnya evaluasi dari kemarin juga kalau pembahasan kalimat efektif itu agak lama ya, jadi sekarang soalnya juga lebih sedikit. Mudah-mudahan mudah dan mudah-mudahan teman-teman sudah mahir, sudah lihai untuk menganalisis kalimat. Ya boleh kalau yang mau mematikan video, mangga ya diperbolehkan dulu selagi masa kuisis. Selagi kuisis ini boleh, tapi nanti ketika pembahasan kalau ada yang bisa dinyalakan videonya boleh dinyalakan. Oke. Oke, Kak. Berarti di sini bakal ada semuanya sudah masukkah ini? Mei, aku merasa memanggil diriku sendiri. Mei, sudah masukkah ini semuanya? Sudah Teh Yupitasari izin ke sekolah. Oh, oke. Terus sakit. Siapa yang sakit? Khalid. Khalid sakit. Ya Allah, semoga lagi ya. Oke, sudah 2 orang berarti ya yang tidak ada. Sama Akmal. Oh, Akmal. Akmal udah nggak ada lagi ya? Iya, Teh. Si Akmal, ya Allah. Oke deh, kalau kayak gitu boleh sip. Makasih ya, Mei, infonya. Ray, Holly sakit, Akmal nggak tahu kemana. Oke, siap, Ray. Padahal kemarin Akmal tuh ada kontak Teteh, nanyain soal sih. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin. Oke, coba berarti 9, 7 orang. Ayo, siapa yang belum nggak bergabung? Fahru, Ray, Asya, Nurul, Mei, terus siapa lagi? Masih loading. Oh, masih loading. Oke. Siap. Oh, Argen. Nah, sip. Udah semuanya ya. Oke. Kalau kayak gitu, teman-teman, selamat mengerjakan. Insya Allah lebih mudah. Insya Allah mudah. Bukan lebih mudah ya. Karena belum ada perbandingan.
Kan.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman, semuanya sudah selesai mengerjakan. Menarik sekali ya, 5 soal tapi bervariasi gitu teman-teman. Ini salah di sini salah di sininya gitu loh. Nah, berdasarkan hasil teman-teman pretest, itu Argen ya, Argen ke-1, Nurul Aziza kedua, Fahru ketiga, terus ada Nurul Mei, ada Ray, ada Rila, ada Asya. Asya ya panggilannya jadi Asya kan? Ya nggak sih? Iya, Kak. Ya betul ya, Asya ya jadinya ya. Asya. Oke, buat teman-teman yang masih baru menjawab soalnya hanya 1, 2 gitu atau 3 bahkan ya, jangan berkecil hati, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran juga buat teman-teman. Yang sudah bagus, pertahankan, bahkan kalau bisa, kan itu masih juga ada yang salah ya, yuk tingkatkan lagi. Nah, langsung aja deh teman-teman ya, kita bahas ya. Tapi sambil teteh klik dulu, klik maksudnya. Kira-kira bentuk kesulitan apa sih yang masih teman-teman sering keliru gitu ketika menjawab soal-soal berhubungan perihal kalimat baku, kalimat efektif Nentuin biasanya. Kak, kayak yang ini tuh keterangan atau objek atau subjek gitu. Oh, oke. Berarti masih permasalahannya perihal struktur gitu ya? Iya. Iya, Oh, Teh. oke. Kira-kira biasanya kalau teman-teman menentukan struktur tuh kayak gimana sih? Cuman lihat atau maksudnya tuh dilihat katanya aja, atau apa sih namanya tuh? Oh ini jenis katanya ini mah kayak orang, oh ini biasanya struktur biasanya subjek, atau misalnya ini verba itu predikat, atau gimana biasanya menentukannya tuh? Hah? Misalnya kayak gimana? Hah? Aku juga nentuin strukturnya di itu Kak, dibaca dulu kalau nggak nyambung atau nggak enak, kayaknya tuh ada yang salah gitu. Oh, Sama juga. apa? Siapa yang ngobrol? Oh, Argen. Sama Argen gimana? tes. Jadi kalau misalkan pas dibaca kurang merenah, kalau bahasa Sundanya mah langsung itu berarti. Oh, selama enak didengar, sama ya kata Ray juga, selama katanya enak didengar aman. Oke, ya tidak salah juga teman-teman ya sebetulnya, tapi kalau teman-teman punya kasusnya kayak gini, saya membicarakan tentang penggunaan, bicarakan tentang kalimat efektif. Kira-kira struktur atau kira-kira kalimat itu sudah efektif belum? Saya membicarakan tentang kalimat efektif. Belum. Gimana? Ada yang belum? Ada yang sudah? Efektif. Tuh kata Ray efektif. Siapa yang bilang efektif? Coba. Saya Argen bilang efektif. Argen efektif. Maaf ya, tidak terlihat soalnya siapa yang ngobrol masih belum nge-we nih sama suara teman-teman. Coba yang lainnya, ada yang bilang tidak efektif? Fahru tidak efektif. Oke. Sudah ada perwakilan ya, kita anggap perwakilan, ada yang bilang efektif, ada yang bilang tidak. Kalau yang efektif berarti kan tidak ada permasalahan. Nah, yang tidak efektif nih, kenapa, Ru? Tidak efektifnya, Ru? Soalnya membicarakan itu verba transitif yang setelahnya harus langsung objek, sedangkan tadi membicarakan tentang bukan objek. Gitu. Betul. Nih ya, sudah diberi tanda. Iya, betul. Memang secara bacaan gitu ya, karena itu sudah membumi teman-teman ya, ibaratnya kata yang sudah sering kita dengar, maka kalimat yang tadi Teteh contohkan itu baik-baik saja tampaknya. Tapi kalau kita pahami secara strukturnya, ternyata itu belum efektif. Betul yang kata Pak Ru tadi, membicarakan merupakan verba transitif, artinya kalau verba transitif, dia bisa menduduki kata setelahnya harus objek, ya kan?
Gitu. Bukan preposisi. Kata tentang itu preposisi, teman-teman. Kalau predikat verba transitif dengan preposisi itu menjadi kalimat yang efektif. Verbanya kata tentang dihapus, ya kan? Ya. Oke. Kalau itu kita mulai bahas. Apa gimana? Putus-putus teh. Oh, putus-putus. Ke teman-teman yang lain putus-putus nggak suara Teteh? Tadi Ya. iya, Tadi teh. Ya tadi. Oh, tadi putus-putus. Sekarang udah nggak? Maaf. lancar teh. Lancar. Oke, kita ulangi deh ya. Tadi ya, Teteh ngobrol apa aja. Mudah-mudahan ini tidak ada yang terlewat gitu maksudnya. Kan kalau contoh tadi tuh, apa tadi tuh kalimatnya? Saya membicarakan tentang kalimat efektif ya. Membicarakan di situ, itu menduduki predikat kan. Verbanya, verba transitif. Artinya, di situ butuhnya objek setelahnya. Gitu. Maka, ketika butuh objek tidak tepat kalau hadir kata tentang. Tentang itu merupakan Preposisi. preposisi, betul. Tentang merupakan preposisi, maka kehadiran tentang di situ dia mengganggu struktur kalimat sehingga membuat kalimat itu tidak efektif. Nah, teman-teman, ibaratkannya ya, dia boleh ada, dia boleh juga tidak, gitu. Kehadiran pelengkap ketika verbanya itu merupakan verba intransitif. Cirinya apa tuh? Kalau verba intransitif atau yang butuh pelengkap? Dia nggak bisa dipasifkan, Kak. Iya, betul, Aziza. Dia tidak bisa dipasifkan. Terus biasanya imbuhannya tuh apa? Ber, iya betul. Ber ya. Di situ ber biasanya setelahnya itu pelengkap. Selain itu juga ketika predikatnya diduduki kopula. Ya, kopula. Ingat kopula ada apa aja? Ini sambil mengingat-ingat kembali. Kopula apa aja? Adalah merupakan. Jadi udah. Ya. Oh iya, betul. nah, itu juga Kak. Iya, iyalah tuh masuk ke dalam kopula. Ya, iyalah juga. Karena iyalah tuh sama ya, kata adalah merupakan, iya betul Rey. Kata adalah merupakan, iyalah dia berfungsi untuk mendefinisikan gitu kan sebetulnya kan. Ya itu dia berpotensinya sebagai keterangan. Oh, iya. Yaitu, yakni, seperti itu, terus antara lain, di antaranya, nah, itu mereka berpotensinya itu sebagai keterangan, gitu. Mereka tuh awalan yang patut teman-teman curigai bahwa itu tuh sebagai keterangan. Gitu ya. Terus lagi, apa? Oh iya, tambahan juga. Kopula. Kopula itu sebetulnya apa sih? Kopula kan itu sebutan dari kata SP, teman-teman. Kalau kita pahami yang menurut kurikulum sekarang, teman-teman akan menemukan katanya itu verba relasional. Nah, artinya verba relasional ini berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan pelengkap. Maka hadirlah di tengah-tengahnya ini si verba relasional yang kita kenal itu kopula, kata adalah, merupakan, dan teman-temannya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum bahas soal? Cukup?
Cukup dulu ya sambil jalan aja ya teman-teman ya. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanyakan. Oke, sebentar. Kita mulai. Nih. Pertanyaannya, perbaikan yang tepat agar salah satu kalimat dalam paragraf 1 teks di atas menjadi efektif adalah di sini untuk soal nomor ini cenderung semuanya hampir betul ya teman-teman tadi dilihat secara sekilas. Coba kenapa jawabannya yang mana? Salah jawaban. Yang A. Yang A. Yang A. Yap, betul yang A. Tuh. Ada apa sih dengan dengan opsi A? Yuk kita perhatikan dulu. Ya A. Bentar ya. Bentar, kok nggak maju? Nggak maju, emang mau maju kemana ya? Yuk coba, ada apa dengan dengan opsi A tuh kenapa? Kata begitu tuh emang kenapa? Pemborosan kata. Soalnya ada kata sekali. Betul. Mantap banget nih teman-teman tuh. Teman-teman emang harus mantap ya. Jadi teman-teman tuh ada apa ya namanya tuh? Ada bekasnya, bukan sih. Emang ada yang teman-teman aplikasikan gitu dari pembelajaran ini ya. Terus sebentar. Ray, karena sudah ada kata sekali jadi double. Iya betul, Ray. Anda pasti mempunyai seorang kawan yang begitu gemar sekali. Kalau kita pahami kata begitu, memang maknanya itu superlatif, teman-teman ya. Nah, dia menyatakan bahwa sekali gitu. Jadi di situ pemborosan. Nah, kalau kita analisis dari strukturnya, apakah sudah betul ke semua strukturnya dari kalimat ini? Ya. Sudah ya, teman-teman. Kalau kita cek juga, misalnya nih, Anda subjek, pasti mempunyai predikat. Oke, udah nih subjek predikatnya. Oh, di sini ada jika. Oh, oke, keterangan. Tampilannya. Oh, oke, tampilannya dia bisa menjadi subjek. Gitu kan. Kurang lebih predikat. Oh, di sini udah. Oh, oke, aman gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau sudah lihai juga untuk menentukan suatu kalimat tuh insya Allah akan mudah ya menentukan kalimat efektif gitu. Gitu ya. Tidak ada permasalahan ya di soal ini ya. Iya. Aman? Sudah, Teh. Oke, sip, mantap. Lanjut. Di sini. Apa yang menjadi permasalahan? Agar efektif kalimat tersebut sebaiknya diperbaiki dengan cara Saralah. Pada salah nih, yang betul kalau tidak salah ingat tuh hanya Fahru. Pada milih apa sih? Yang D. Aku B. D. Ada yang B. B. Ray D juga nggak sadar, Kak. Oke. Enggak ada itu. Oke, pada nggak ngeh ya teman-teman. Agar efektif, kalimat tersebut sebaiknya diperbaiki dengan cara A. Mengganti kata begitu dengan kata sangat. Jelas tidak teman-teman ya, karena maknanya sama. Menghilangkan kata sehingga dengan kata kuat. Mari kita lihat dulu. Lalu, jika gangguan tersebut kuat, sebentar teman-teman ya. Ya, kerudungnya cowok. Oke. Lalu, jika gangguan tersebut begitu kuat, sehingga mengasingkan seseorang dari masyarakat, maka perlu diambil langkah-langkah penyembuhan. Sebetulnya kalau untuk perbaikan-perbaikan yang lain, coba ya menghilangkan kata sehingga dengan kata kuat. Berarti di sini akan begitu kuat, gitu mungkin ya. Bentuknya ya, kalau yang memilih B ya, hati-hati. Kita perhatikan lagi opsi D. Menghilangkan tanda koma setelah kata penyembuhan. Kita perhatikan. Betul di sini. Kenapa? Karena hadir kata seperti. Nah, seperti di sini kan tadi dia berpotensinya sebagai keterangan kan. Dan dia tuh fungsinya tuh untuk memberikan contoh gitu, memberikan perumpamaan.
maka artinya dia justru tepat di sini. Sama halnya kayak kehadiran yakni yang sebelumnya itu harus ada tanda koma dulu. Sekarang opsi yang menambahkan tanda titik 2 setelah kata yaitu. Ingat, kalau yang maka dia justru akan menjadi boros teman-teman ya. Mana yaitu? Setelah kata yaitu, menambahkan tanda titik 2 setelah kata yaitu. Yaitunya mana ya? Lalu jika gangguan tersebut begitu kuat sehingga mengasingkan seseorang dari masyarakat, maka perlu tidak ada kata yaitu ya teman-teman ya di sini. Mungkin maksudnya lebih ke penggantian apa? Ada ngobrol apa tadi? Enggak ya? Ya udahlah. Oke. Sebetulnya kalau kita pahami tanda titik 2 itu juga bisa berperan sebagai menggantikan kata yaitu. Nah, itu berfungsinya untuk memerinci ya kan, gitu. Nah, kesalahannya ingat jika maka bukan merupakan konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu apa aja sih, teman-teman? Korelatif. Konjungsi korelatif itu apa aja? Sehingga Akibatnya. Melainkan. Apa? Ada yang akibat, ada yang melainkan tuh apa-apa? Gimana? Korelatif itu yang berpasangan. Konjungsi yang memiliki pasangan. Apa? Bukan sama melainkan. Bukan sama melainkan. Betul. 1, terus? Tidak tetapi, ya nggak sih, Kak? Tidak tetapi, betul. 2, terus? Baik maupun. Ada lagi? Antara dan. Itu lebih ke preposisi ya, karena antaranya gitu ya yang dibidiknya. Terus kalau preposisi juga biasanya sejak. Nah, kira-kira nih kata sejak berpasangannya sama kata apa? Sejak. Kata sejak kira-kira bakalan berpasangan sama apa? Sampai itu, Ray jawab. Betul, sampai ya. Oh iya. Ya, sampai atau hingga. Artinya kan biasanya penggunaan kalimatnya itu sejak tahun 1999 sampai atau hingga tahun 2005 misalnya. Gitu ya, teman-teman penggunaannya. Terus Kak, kalau penggunaan konjungsi tidak tetapi itu biasanya apa? Nah, biasanya kata yang mendudukinya, maksudnya kata yang mengikuti mereka itu bisa berupa kata kerja atau kata sifat. Contoh nih, teman-teman ya. Contoh kalau kita ambil kata kerja dulu. Kata kerja kan sama antara kata kerja sama kata sifat, ya kan? Kita ambil kata kerja dulu nih. Kata kerja misalnya dia tidak hanya mencuci baju, tetapi juga mengepel lantai misalnya. Nah, gitu. Itu maksudnya kata mencuci di situ kan merupakan verbanya, kata kerjanya. Mengepel juga verbanya. Itu biasanya penggunaan dari konjungsi tidak sama tetapi. Terus kalau kalau kata sifat, gimana tuh adjektiva? Misalnya, dia tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati, misalnya gitu ya bentuk penggunaannya gitu. Terus kalau bukan melainkan, nah khusus untuk bukan melainkan, biasanya itu didudukinya oleh kata benda atau nomina. Gitu. Contoh nih, beliau bukan ayah saya, melainkan adik saya atau paman saya misalnya gitu ya. Gitu, ibaratnya gitu teman-teman. Gitu ya, itu untuk penggunaan bukan melainkan.
Nah, kalau baik maupun itu biasanya lebih baik ini ataupun maupun ini gitu kan. Kalau baik maupun tuh baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, keduanya masih bisa kita pahami apa tuh, gitulah intinya, kayak ada perbandingan juga gitu ya. Nah, kesalahan di sini kan jika maka nih. Nah, jika maka itu bukan merupakan konjungsi korelatif. Jadi ketika di dalam satu kalimat ada kehadiran dua konjungsi itu, teman-teman harus sudah curigai, menghilangkan salah satu ya, biar kalimat itu efektif. Nah, kasus di nomor 2 ini nyambung ke kalimat ke soal nomor 3 gitu ya kan. Maka jawaban yang tepat dari ini adalah menghilangkan kata maka setelah tanda koma ya. Karena kehadiran ini tipe banyak ini teman-teman, ngantuk kayaknya ya. Baru sadar, ya Allah. Gitu ya. Ini kita analisis katanya, boleh deh biar teman-teman lebih mahir. Kalau kata maka kita hilangkan, maka jadinya. Berarti strukturnya jadi apa aja nih? Setelah kata makanya dihilangkan. Yuk. Apa strukturnya, yuk? Perlu diambil Iya. Apa perlu diambil? Predikat. Predikat, betul. Terus selanjutnya langkah-langkah Lengkap. subjek. Subjek. Iya. Di situ dia karena bentuknya pasif, maka sangat bisa gitu untuk kita sebut sebagai langkah-langkah penyembuhan seperti melakukan psikoterapinya. Di situ menempati strukturnya subjek gitu teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Wah, ini udah sering banget dong. Bahkan kalau tidak salah teman-teman pernah menemukan kata ini, kalimat ini. Pernah ya? Pernah nemu, tapi kata-katanya bukan itu, Kak. Oh, bukan. Oke. Yo, ini. Menurut penelitian tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak efektif. Perbaikannya adalah menghilangkan kata menurut. Ada apa sih dengan kata menurut? Coba. Ada apa dengan kata menurut? Kalau menurutnya sih dia jatuhnya keterangan ya, nggak sih, Kak? Keterangan. Kenapa emang kata menurut tuh apa sih emang? Dia masuk apa? Masuk jenis apa gitu maksudnya? Mana sih? Hah? Menurut penelitian tersebut. Ya, apa? Siapa yang Preposisi. benar di kalimat 3? Apa? Preposisi bukan? Kenapa ragu-ragu, Ru? Paru? Soalnya nggak tahu. Iya, teman-teman harus sudah yakin ya. Kata menurut, perhatikan. Menurut itu merupakan preposisi, teman-teman. Gitu. Karena double lagi, Kak. Apanya yang double, Ray? Apa yang double, Ray? Menunjukkan. Terus, sama kata apa? Penelitian. Sama penelitian. Enggak, Kak. Coba deh. Yuk, sebelum dibahas, coba teman-teman analisis dulu nih kalimat ini. Asa pabaliut, Kak. Apanya yang pabaliut, Rey? Oh, gini bukan sih, Kak. Kan menurut penelitian itu kan keterangan. Menurut penelitian tersebut. Nah, menunjukkan itu kan predikat. Bahwa dengan gitu-gitu, itu pelengkap. Ya nggak sih, Kak? Terus subjeknya nggak ada gitu, Kak. Oke. Boleh kita keep. Ada yang mau berbicara lagi? Menjelaskan hasil analisisnya, Kak. Menurut aku kayak gini deh-nya. Kayaknya gini deh yang benernya. Subjeknya ini, predikatnya ini.
Apa coba yuk teman-teman harus sudah bisa menganalisis nih, yuk. Kalau setahu saya sih yang intinya tuh yang penting subjek tuh nggak boleh didahuluin sama preposisi. Alasannya apa, Ru? Karena iya tadi bisa jadi dia bakal berubah fungsinya bukan jadi subjek. Good, oke. Betul, berarti oke deh ya, teman-teman langsung aja kita bahas ya. Ray yang bilang nggak sapa Balyut nih, gantung nih Ray. Oke, teman-teman. Menurut penelitian tersebut, nih ingat teman-teman ya, minimal tuh kan strukturnya jelas ya kan, kalimat efektif tuh ada subjek, ada predikatnya. Jadi tugas teman-teman tuh harus bisa menentukan mana nih subjeknya, mana nih predikatnya. Kalau kesulitan, ingat, Teteh udah beberapa kali bilang ya, bahwa teman-teman bisa menggunakan pertanyaan, gitu. Apa yang apa yang subjek gitu, atau bagaimana subjek, berarti jawabannya nanti teman-teman bisa menemukan jawaban untuk predikat. Tapi kalau teman-teman mau mencari mana nih subjeknya, boleh teman-teman menggunakan pertanyaan siapa atau apa yang predikat gitu. Gitu ya. Nah, diingat lagi, menurut itu termasuk ke dalam preposisi. Ya. Preposisi. Artinya ketika teman-teman bertemu preposisi, bertemu konjungsi, mereka auto menduduki struktur Keterangan. Betul. Jadi udah nggak usah mikir panjang lagi ketika dapat preposisi atau konjungsi. Udah ini keterangan gitu ya kan. Nah, kesalahannya di sini betul yang tadi sudah disampaikan oleh Ziza, bahwa ketiadaan subjek, ya kan? Nah, hanya saja yang sedikit belum, sedikit lagi betul gitu ya dari penjelasan Ziza itu, kita analisis kalimatnya. Kan kalau kita analisis nih masih hadir kata menurutnya teman-teman nih ya. Berarti dari kata menurut sampai tersebut itu menduduki struktur keterangan, betul. Menunjukkan di sini predikat. Nah, bahwa di sini dia menduduki struktur objek yang bermakna perluasan objek, teman-teman. Gitu ya. Kok bisa objek? Perhatikan menunjukkannya. Verba apa? Transitif, ya kan? Gitu. Makanya bahwa di sini sampai 97% itu objek, teman-teman. Karena perluasan dari objek, perluasan. Kalau kita perbaiki, berarti kata menurut dihapus. Sehingga muncul deh subjeknya. Yang mana? Dari kata penelitian sampai kata tersebut. Penelitian tersebut itu menduduki struktur subjek. Gitu ya. Bisa diikuti nggak penjelasannya? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Teh. Bisa ya? Aman ya? Oke. Satu orang udah bilang bisa, lanjut. Gitu. Tuh ya, ini ya penjelasannya. Nih, lanjut. Oke. Yang tergolong kalimat tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya yang mana nih? Nah, untuk soal ini bisa nih teman-teman pakai perasaan sebetulnya. Yang itu mana tadi tuh? Kalau Mei yang 4. Yang 4. Boleh kita keep dulu. Coba jawaban yang lain apa? Sya, Argen, Ray, Ru, apa? 7. 7. Aku juga 7. Iya, aku 7. Aku 4. Paruh 4. Aku 10, tapi nggak ada. Oke, teman-teman. Kan tadi teh ada 4, 5, 7, 8 ya kalau nggak salah ya. Si opsinya. Kita analisis deh satu-satu yuk. Biar nggak pusing lagi ya. Dari opsi kan dari kalimat nomor 4. Kalimat nomor 4 yuk. Subjeknya yang mana? Kebiasaan cuci tangan tuh.
Ya, kebiasaan mencuci tangan. Apa-apa? Kebiasaan mencuci tangan sampai itu sampai mana? Yang sampai basah. Yang enggak sih, Kak? Dengan handuk basah. Oke. Kebiasaan mencuci tangan. Salah. Kebiasaan mencuci tangan. Nah, di situ ya. Dia ada penegasan dulu sebetulnya ya. Selain itu, kebiasaan mencuci tangan tanpa mengeringkan tangan dengan handuk kering atau mencuci tangan dengan handuk basah menjadi salah satu penyebab menempelnya kuman pada tangan. Gitu ya. Kata siapa tadi? Sampai basah siapa? Ajijah, Kak. Jijah. Kata Jijah, kebiasaan sampai basah apa subjek ya? Berarti predikatnya yang mana nih, Jijah? Menjadi. Oke, berarti setelahnya Pelengkap. pelengkap, betul, karena menjadi di situ dia predikatnya ya, predikatnya. Nah, kalau kita pahami sebetulnya kalimat 4 ini betul teman-teman ya, karena kehadiran si menjadi ini gitu, maka subjek predikatnya jelas, bisa kita analisis gitu ya si kalimat efektifnya. Terus kalau kalimat 5, coba yuk boleh deh laki-laki siapa deh, jangan Jija aja, yo biar yang lain juga bisa menganalisis nih, masa harus ditanya satu-satu sih guys? Ya gimana? Dari Ahru ya. hal lain sampai awam itu subjek. Dari hal lain sampai awam subjek. Oke, terus? Adalah kan apa? Kopula ya? Harus udah yakin, Ru. Ya, adalah kopula. Terus? Habis itu objek. Loh. Pelengkap. Pelengkap. Hati-hati ya, jangan sampai salah lagi ya. Di samping mencuci tangan, karena ada preposisi di, jelas dia menduduki struktur keterangan. Hal lain yang sering diabaikan masyarakat awam, nah itu tuh menduduki satu struktur ya, gitu. Subjek adalahnya predikat, mengonsumsi air putih itu menjadi pelengkap gitu. Kemudian, yuk kalimat nomor 6. Siapa yang mau? Sukarela deh, boleh. Siapa tahu ada yang mau menguji dirinya sendiri? Ya, gimana? Gen? Ya. Mengonsumsi air putihnya subjek, adalahnya kopula. Cara agar kita... Maaf ya. Apa? Iya, namanya adalahnya itu kopula, tapi strukturnya berarti bukan kopula, tapi predikat. Ya, Gen ya? Iya. Nyebutnya ya, hati-hati. Oh, iya. Oke, adalah predikat terus? Predikat. Cara agar kita terhindar dari dehidrasi, keterangan. Loh. Pelengkap. Pelengkap ya, hati-hati ya. Pelengkap. Good. Bedanya apa, Teh? Apa? Kalau pelengkap sama keterangan, apa bedanya? Pelengkap. Oke, dari keterangan deh ya. Ingat, keterangan itu dia bisa berpindah-pindah tempatnya, teman-teman. Oh, iya. Cirinya gitu. Terus kalau keterangan itu dia ingat ya, garis bawahi deh. Kalau teman-teman punya catatan tuh garis bawahi ya. Preposisi sama konjungsi itu tuh yang menentukan kehadiran dari keterangan gitu ya, hati-hati. Kecuali nih biasanya kita menemukan kata yang itu bermakna untuk memperluas, ya kan? Iya, Kak. Memperluas. Bisa sih tergantung dia kehadirannya ada di mana. Yang pasti dia tuh akan mengambil jadi perluasan gitu. Bisa di subjek atau kadang di objek juga bisa gitu kan. Terus kata bahwa nih pengecualian juga. Dia bukan menduduki keterangan, tapi untuk perluasan
Objek. Objek. Good, gitu ya. Terus apa lagi ya? Sudah paling segitu dulu aja lah ya. Kan kalau konjungsi kayak dan atau itu kan untuk perincian singkat teman-teman ya, perincian gitu maksudnya ya. Tuh. Nah, lanjut nih kalimat nomor berapa? Berarti 8. Yuk, kalimat nomor 8 siapa yang mau menganalisis? Siapa tadi yang menganalisis? Sudah dianalisis belum? Belum ya? Belum ya? Tadi baru Argen ya sampai kalimat nomor 6. Yuk, kalimat nomor 8 analisisnya gimana nih? Yuk, biar mahir lagi. Ya menguji teman-teman deh. Jadi kalau teman-teman udah bisa berani itu biasanya kayaknya aku harus yakin deh sekarang analisis kalimat tuh kayak gini gitu. Ya coba nomor 8 siapa mau? Siapa mau? Mau? Ya, tidak ada yang mau. Lila, Ray kan nggak bisa nyalahin mic-nya. Faru udah, Zizah juga udah, Argen udah. Asya atau Mei mau? Mei aja, Kak. Mei aja. Wah, ini penumbalan ini namanya. Mei, ayo Mei. Belum bisa, Kak. Belum paham. Ayo, bareng-bareng yuk. Yuk, bareng-bareng yuk. Kan kita sama-sama Mei, jadi nanti akan nular nih. Apa yang Teteh pikirkan nih. Amin. Yuk, gimana yuk analisisnya yuk. Coba tebak-tebakin dulu aja. Menurut Mei itu ini analisisnya apa aja gitu. Kita Yang itu Oke, nggak apa-apa Ray. Yuk kita belajar Ray ya. Apa gimana Mei? Udah pergi. Kita itu subjek. Oke, terus? Meminum predikat. Harusnya diambil nggak? Oh, harus meminum predikat. Oke, terus? Terus air putih. Pelengkap. Loh, Keterangan. lagi. Lihat. Lihat teh. Predikatnya kan meminum. Berarti air putihnya? Objek. Objek. Betul ya. Nah, kalau kita amati nih teman-teman, di sini kan ada kata tanya. Biasanya memang kata tanya itu yang setahu Teteh memang masih jadi perdebatan teh kan. Jadi dia tidak dianggap kadang kehadirannya gitu. Atau justru dia menduduki predikat. Katanya nih ya perdebatan itu, tapi memang masih belum tahu seperti apa kelanjutannya tuh. Terus di sini ada kata dalam. Nah, dalam di sini ini Mei tidak menyebutkan ya. Dalam di sini dia menduduki struktur apa, Mei? Dalam sehari Keterangan. Nih, cirinya nih Gen ya. Keterangan juga nih buat teman-teman yang lain. Kalau kita anggaplah berapa kali kita harus meminum air putih dalam sehari, kehadiran keterangan dia bisa dipindahkan ke belakang, ya nggak? Nah, ketika dia tidak mengubah makna, itu keterangan gitu. Kalau dia mengubah makna, berarti teman-teman salah menganalisis kalau dia adalah keterangan. Itu ya. Gitu. Harap dihati-hatikan lagi, harap berhati-hati lagi. Ini ya Allah itu verba transitif ya, teman-teman. Yuk, Ray juga ya, meskipun tidak bisa join, tidak bisa suaranya, tapi bisa dipahami ya, Ray, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nih, berarti nanti kata setelahnya objek. Kayak gitu ya. Meminum, memakan gitu. Lanjut. Tapi maksudnya ya ketika imbuhan itu dia bisa dipasifkan juga gitu teman-teman ya. Nah, baru dia setelahnya objek. Maka di sini kalimatnya 7. Kalimat nomor 7 belum dianalisis. Kenapa dia tidak efektifnya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Bebas ini mah. Siapa aja? Atau bareng-bareng boleh deh. Kenapa? Kenapa? Yuk, kenapa? Nomor 7. Kenapa, Gen? Ini kan yang 7 teh, kurangan air putih juga menyebabkan kita terserang penyakit ginjal, masalah pencernaan, buang air besar, dan masih banyak lagi. Nah, seharusnya harus ada
apa ya itu namanya? Yang ini teh apa? Yang apa? Yang memuaskan. Tadi yang apa sih? Lupa. Yang Itu apa? yang antara lain harusnya menyebabkan kita terserang atau enggak menyebabkan, pokoknya harus ada apa gitu sebelum yang koma gitu. Lupa namanya tadi apa? Oke, ada jawaban lain? Tuh, kata apa? Juganya. Soalnya kan di depannya belum ada apa-apa gitu. Terus tahu-taunya udah juga aja gitu. Jadi harusnya ada sesuatu dulu di depannya gitu. Jadi kalau mau nggak usah pakai juga. Boleh. Kita perhatikan dulu. Mana sih tadi teh? Ini ya. Oke, juga ada jawaban lain? Gan mencuci, iya betul. Ada jawaban lain nggak? Nggak ada? Cukup? Cukup teh. Cukup. Oke, sebetulnya untuk kalimat nomor 7 ini kalau kita analisis dulu nih teman-teman ya. Kekurangan air putih juga memang betul, kehadiran juga di sini kan berarti maknanya itu penambahan, ya kan? Iya, Kak. Penambahan, terus predikatnya menyebabkan, ya kan? Kita terserang penyakit ginjal, kita terserang, kita menyebabkan kita terserang gitu kan. Nah, di situ kan berarti objek kan kesananya kan. Karena menyebabkan merupakan verba transitif. Terus di situ betul juga tuh kata Argen, ada perincian, harusnya ada kata atau konjungsi ya, kita sebutnya sebagai konjungsi yang menyatakan oh perinciannya tuh macam-macam nih kita terserang teh gitu kan, bisa dari penyakit ginjalnya, masalah pencernaannya, buang air besarnya atau apanya gitu. Iya betul. Jadi penjelasan dari Argen tuh sama penjelasan dari Jijah kita satukan gitu ya teman-teman, sehingga kalimat tersebut tidak efektif ya. Oke, mantap lah, segini mah udah teguh lah ya. Wah, sudah muncul. Ya kalimat terakhir ya. Sekarang sudah pukul berapa? Masya Allah, 11.08 ya. Kalimat yang tidak efektif terdapat dalam kalimat nomor berapa? Assalamualaikum. Saya Jawabannya 1. Apa? Kalimat nomor berapa? Saya 4. Ada yang 4, ada yang 1. Terus ada yang 2, 3. Ada yang 2 juga. Aku 4, Kak. 5, Kak. Alasannya kayak tadi. Jawaban Ray 2. Jawaban Ray 2. Nomor 2 Oke. maksudnya. Oh iya, jawaban Ray maksudnya kalimat nomor 2 gitu ya. Oke, yuk kita analisis deh teman-teman satu-satu ya. Dari kalimat 1. Dalam kolom di Psychology Today, konsultan di Northern Illinois University, nanti aku dibully nih, Susan Dejes White mengakui bahwa, nah kalau kita analisis nih, ini strukturnya ada apa aja di kalimat nomor 1? Keterangan Mana? Keterangannya dari kata apa sampai apa? dalam kolom di Psychology Today. Oke, terus? Cukup sampai today? Kalau konsultan di Norton itu keterangan si subjeknya. Oke. Terus abis itu apa lagi, Sya? Subjeknya Susan. Subjeknya Susan. Oke, terus kesananya? Mengakui bahwanya itu predikat. Kesananya objek. Predikatnya kata apa aja? Mengakui. Mengakui aja predikat, baru dari kata bahwa itu objek. Iya. Good, Sya. Betul tuh teman-teman. Yuk kita perhatikan. Kenapa kata dalam kolom di Psychology Today itu bisa keterangan? Ini perhatikan ada
ada preposisi dalam. Ya, ada preposisi. Oh, udah keterangan nih. Lalu di sini ada konsultan, artinya kan orang. Konsultan di Northern Illinois University, terus ada koma, Susan Dages White. Nah, itu satu kesatuan, subjek, teman-teman. Ingat kan ada ya, yang diapit koma itu bisa juga dia merupakan tambahan atau keterangan tambahan dari struktur sebelumnya gitu, dari si yang dijelaskan sebelumnya gitu. Itu ya. Nah, makanya di situ itu satu kesatuan nih dari kata konsultan sampai White, dia tuh menduduki struktur subjek. Mengakuinya predikat, ini jelas ada kata bahwa pasti objek karena perluasan objek sampai kata melelahkan. Oke, kita lanjut ke kalimat nomor 2. Siapa yang mau menganalisis? Coba ayo. Gimana hasil analisisnya? Kalimat nomor 2, yuk. Kita analisis yuk. Hai. Hey kawan. Apa? Bekerja di depan acara ini. Kalau kesulitan, ingat menggunakan pertanyaan. Ya. Yuk, menggunakan pertanyaan boleh deh. Kita tes subjeknya dulu. Kalau kita menganggap menguras energi yang besar, menguras energi. Kita anggaplah menguras itu sebagai predikatnya ya. Apa yang menguras energi yang sangat besar, energi yang besar gitu kan? Oh, jawabannya bekerja di depan layar secara intens. Terus bagaimana bekerja di depan layar secara intens menguras energi gitu. Nah, artinya berarti subjek sama predikatnya ada ya, teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa kita perbaharui. Kita bisa analisis subjeknya ini. Tapi di sini kan bekerja. Bekerja itu kan kata kerja. Terus di sini kan ada preposisi. Cenah, kan? Nah, itu emang enggak jadi keterangan atau enggak bekerjanya itu jadi predikat. Yo, ingat, fungsi dari subjek atau predikat, salah penempatan subjek predikat, maksudnya ya, dia itu bisa diduduki oleh tidak hanya kalau subjek itu tidak hanya nomina gitu. Itu ya. Nah, maka bekerja di depan layar secara intens, karena itu masih satu kesatuan gitu ya, teman-teman ya, di situ posisinya dia itu satu makna gitu. Satu makna, satu frasa, sehingga bisa dianggap itu sebagai subjek gitu. Predikatnya menguras energi yang besar. Karena energinya ikut ke menguras ya satu frasa ya. Kan ingat frasa juga bisa kita bisa kita ketahui bahwa itu suatu frasa karena dia sebagai menduduki satu struktur aja gitu, gitu. Bekerja di depan layar secara intens menurutnya. Nah, yang dipermasalahkan mungkin kata menurutnya ya. Menurutnya di situ dia apakah dia tuh ibaratnya kayak tambahan aja, teman-teman, keterangan tambahan gitu. Itu ya. Makanya kehadiran dia tidak terlalu berarti sebetulnya. Begitu. Ini apa nih, ada chat masuk bentar ya, belum dilihat. Pasti Ray ya. Yuk, ngobrol apa Ray? Menurutnya keterangan tambahan? Iya, keterangan tambahan. Betul Ray, itu keterangan tambahan ya. Ya jadinya ya kayak ribut gitu. Oke. Lanjut nih. Kalimat nomor 3. Mana nih subjek predikatnya? Kalimat nomor 3. Otak manusia. Otak manusia. Betul. Terus? Dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja. Boleh. Terus? Dipaksa bekerja. Bekerja apakah ikut ke kata dipaksa? Atau bekerja itu beda lagi strukturnya? Beda. Beda. Iya.
Oke, Ray bilang tuh, kita dengarkan Ray ya. Otak manusia subjek, dipaksa predikat, bekerja objek. Ya, betul. Betul yang dianalisis oleh Ray ya, teman-teman ya. Yeay, kasihan Ray. Kayaknya dia pasti repot banget ya nggak bisa ngobrol. Maksudnya bukan nggak bisa ngobrol ya, mic-nya nggak jalan, salah. Iya, Salah Kak. nanti maknanya ambigu. Oke, kita lanjut ke kalimat 4. Wah, kalimat 4 udah deh, teman-teman. Nggak usah mikir lagi, ya nggak sih? Kalimat 4, ya nggak sih? Udah klik belum nih sama kalimat 4? Nggak perlu dibahas ya. Kalimat 4, aman kan? Dibahas saja, Kak. Bahas aja, boleh deh. Yo, atau subjeknya yang mana kalimat 4? Iya. Iya. Iya, betul. Terus predikatnya Menyatakan. juga menyatakan predikat, terus Bahwa ke sana. bahwa sampai kata nyaman di sini berpotensi menduduki struktur Objek. objek. Nah, teman-teman nih, perhatikan nih. Di sini ini teman-teman melihat ada tanda pisah ya? Ya nggak? Tanda Iya. pisah. Iya. Fungsi-fungsi dari tanda pisah itu untuk apa? Menjelaskan itu. Aposisi ya, keterangan tambahan teman-teman ya. Gitu ya. Kan kalau kita pahamin nih ya, ia juga menyatakan bahwa bekerja dari rumah dan rutin melakukan konferensi video, baik untuk melakukan rapat maupun nih, perhatikan, ini ada hadir juga ya, konjungsi baik maupun baik untuk melakukan rapat maupun mengobrol dengan kolega, membuat tubuh, nah ini ada keterangan tambahannya nih, terutama bagian bokong ke bawah, gitu ya, merasa tidak nyaman. Di situ itu merupakan keterangan tambahannya. Lalu kalimat 5, kenapa dia bisa tidak efektif? Karena strukturnya subjeknya yang mana coba? Begitu pula Coba struktur nomor 5 itu apa aja? Gak ada subjeknya. Apa? Gak Tidak ada ada subjek. subjek, juga tidak ada predikat, teman-teman. Iya. Coba perhatikan di kalimat 5 ini nih. Ada kata begitu, begini, begitu. Kan itu juga menyatakan keterangan ya. Keterangan. Hadir kata dengan lagi, keterangan lagi, sensasi sakit kepala, sakit mata, dan badan kaku, itu perincian. Maka kalimat 5 tidak efektif karena tidak memiliki struktur inti ini, Maya. Dua-duanya tidak ada, subjek predikat nggak ada, maka dia tidak efektif. Udah deh, ini nih sebetulnya penjelasannya ya. Tapi kan tadi juga kita sudah analisis teman-teman ya, dan teman-teman juga udah jago banget tuh analisisnya. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Berarti teh kata yang tidak termasuk kata tidak efektif itu yang tidak ada S dan P-nya. Apa gimana maksudnya? Jadi kalimat tidak efektif itu kalimat yang tidak ada subjek dan predikatnya. Tentu karena kan itu syarat pertama kan yang dominan, ya bukan dominan, yang menjadi prioritas teman-teman, yang enggak. Itu kan syaratnya strukturnya jelas, berarti kan subjek predikatnya tuh harus hadir, ya nggak sih? Itu terus kesejajaran, terus kehematan, kelogisan, gitu kan, tidak ambiguan, gitu. Tapi ingat, yang jadi prioritas teman-teman harus sudah mahir menentukan, oh ini nih subjeknya, oh ini nih predikatnya, gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Udah, Cukup? Cukup ya? Cukup. Gini deh, kalau teman-teman masih kesulitan untuk menentukan analisis kalimat, coba teman-teman sering latihan soal untuk analisis, khusus analisis deh. Ya, jangan yang ABCD, khusus analisisnya aja deh, nggak apa-apa. Kayak bentuk esai gitu loh teman-teman. Nah, boleh itu teman-teman gunakan sebagai alternatif mengasah, aduh, analisis aku udah benar belum ya, gitu.
Terus apa ini? Kok kalimat 4 kata hubungnya cuma satu, Kak? Kalimat 4. Boleh deh kita lihat lagi ya, teman-teman. Maaf, Ray. Baru terlihat. Kata hubungnya cuma satu. Maksudnya gimana, Ray? Kalimat 4. Kan bahwa sampai nyaman itu objek, Ray. Ya. Gitu. Terus kayak gitu ya teman-teman, itu sih tipsnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sudah mahir ya untuk menentukan oh ini apa subjek predikatnya apa. Kan biasanya kalau keterangan tambahan diapit 2 kata hubung di kalimat nomor 4, Ray. Oh iya, sebentar ya kagok bahasanya kagok. Mana tuh diapit 2 tanda hubung. Oh, terutama bagian bokong ke bawah merasa tidak nyaman. Oh, iya. Tanda hubung ya, bukan kata hubung mungkin maksudnya ya, Ray ya? Ya enggak? Ya. Iya, maaf Kak. Bentar, Kakak lupa juga nih, khawatir kalau tanda aposisi seperti itu, dia tuh 1 apa 2 kan, kalau koma tuh 2, ya kan? Boleh deh, teman-teman, kita cek dulu ya. Teman-teman kalau ragu, jangan kan teman-teman, Tata juga masih suka cek kok, gitu khawatirnya Tata salah ingatan. Salah ingatan, tanda pisah. Kita lihat dulu ya, tanda pisah. Oh iya, itu kekurangan 1 ya. Oke. Oke, betul, Ray. Terima kasih ya. Berarti di sini membuat tubuh terutama bagian bokong ke bawah, gitu ya. Berarti harusnya di sini tuh muncul tanda hubung lagi, gitu ya nggak sih? Ya, gitu ya. Oke, sip. Ya, betul. Betul, Ray. Kalau 1 menunjukkan itu tahun biasanya dari ini sampai segitu gitu ya. Betul, Ray. Makasih ya. Perbaikannya betul kok. Tapi tidak bermasalah ya kalau dengan analisisnya ya. Dengan tidak efektifannya ya, karena subjek dan predikatnya serta objeknya juga jelas kalau di kalimat 4. Kalimat 4. Gitu ya, Ray ya. Oke. Let's lagi. Yuk kita post test, teman-teman. Sudah bergabung semua? Belum ya? Baru ada 5 orang. Berarti di sini menunggu 2 orang lagi. Siapa yang belum bergabung? Kui? Ray, repot nggak sih Ray ngetik mulu? Ray jadinya Ray. Ya Allah, kasihan banget. Duh, kebayang kalau tadi Ray stres sih kayaknya. Argen, udah. Ray, udah. Lila, Fahru, Azizah, Mei. Asya ya, belum ya? Syah, ayo Syah. Udah tadi. Oh, udah. Udah. Udah mungkin ya. Berarti kalau gitu sudah semua ya. Yuk, selamat post test teman-teman. Semoga soalnya mudah dan pembelajaran hari ini bisa teman-teman aplikasikan di sekarang dan ke depannya nanti. Selamat mengerjakan. Syah, tapi nggak ada nama Asya. Cuman ada Mei, Ziza, Oh, post test ya, Teh? Iya, post test. Belum. Aku nggak connect. Ayo, Syah, bangun. Hei, ngantuk ya? Asya, aduh, ngangkat. Yuk, Syah, lihat di grup chatnya. Udah. Asik. Lagi loading. Oke. Diingatkan lagi, hati-hati memilih jawabannya, teman-teman ya. Oke. Udah, kakak bakal diem.
Gen, kalem Gen. Hati-hati Gen. Izin berbicara ya, karena waktu sudah 11:09 dan 1 menit lagi room insya Allah akan ditutup. Jadi, ya, jadi dipersilahkan bagi teman-teman yang masih post test, silahkan dilanjutkan post testnya hingga selesai. Dan iya betul. Dan Teh Mei jangan lupa screenshot dulu ya atau foto bersama untuk bukti pembelajaran. Selanjutnya dari saya sebagai apa saya? Kok jadi kurang koneksi saya ini pikirannya kayak mikirin apa kemana gitu. Jadi mau ngomong apa? Ngomongnya apa? Semangat Teh, ya Allah. Kayak udah butek gitu Teh. Mikir apa, kerjain apa. Oke, baik. Iya, nanti takutnya ini kalau ngomong terus ngeganggu ya, ini ya yang lagi post test ya. Baik, cukup sekian ya dari Mbak Aisyah dan dari Teh Mei. Kita tutup bareng-bareng ya Teh Mei. Mohon maaf ya jika dari kami berdua ada kesalahan, ada yang kurang berkenan. Semangat selalu belajarnya teman-teman, waktu tinggal beberapa hari, apalagi yang tes di tanggal 5 ya. Sudah dikduk der, jangan lupa
sholat hajat biar lebih lancar nanti UTBK-nya. Oke. Baik, kita tutup yuk Teh Mei yuk. Kita salam bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal aku mau ngobrol dulu Teh. Oh ya udah, Teman-teman mangga. LS-nya sama Teteh ya. Lagi Wah, ya. mantap, Jadi masih kita ketemu lagi. ketemu lagi. Terus pesan aja kalau dari Teteh buat LS, kehadiran teman-teman ditentukan dari teman-teman mengerjakan soal yang Teteh kasih nanti. Jadi diharapkannya pas Teteh nanti ngasih soal, terus ngasih batas waktu, langsung teman-teman kerjain. Karena dari pengalaman-pengalaman keras-keras sebelumnya, ternyata pada kesulitan, jadi perlu dibahas. Biasanya ada beberapa soal yang perlu dibahas. Jadi saran dari Teteh, usahakan kerjakan ya teman-teman ya, di nanti soal LS perihal penggunaan kata gitu ya. Yuk muncul dulu boleh nggak? Belum di screenshot. Ya Allah ini keburu dihilangkan dari dunia ini. 2 menit lagi. Lupa, ayo kita bergaya dulu yuk. Bergaya dulu. Ya sudah pada keluar. Weh, Argen rambutnya. Naikin dulu Argen. Lu yang ada aja dulu deh. Gak apa-apa. Ru mau muncul nggak Pak Ru? Mau dong. Oh mau dong. Mau dong. Oke, kalau gitu kita bergaya teman-teman ya. Teteh screenshot ya. Siap, 1, 2. Sebentar nih. 1, 2, 3. Sudah. Ayo ikut gaya. Terima kasih ya teman-teman Ikut ya. dong. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, Teh kita permisi ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Permisi ya. Assalamualaikum. Makasih Teh Mei, Waalaikumsalam. Mbak Aisyah.